Gelandangan itu adalah pilihan hidup mereka ya teman-teman, berbeda dengan gelandangan di Indonesia, orang miskin di Indonesia. Di Indonesia, untuk menjadi miskin itu bukan pilihan, tetapi nasib yang membuat mereka miskin. Misalnya mereka tidak kebagian lapangan pekerjaan. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Akhir-akhir ini di media Jepang banyak yang memberitakan bahwasanya banyak orang Jepang yang demo kepada pemerintah Jepang, khususnya demo tentang penolakan warga negara asing yang ingin masuk ke Jepang. Nah, sebenarnya tentang orang Jepang yang anti asing ini sudah lama ya terjadi. Dari tahun-tahun sebelumnya itu juga sudah ada. Tetapi sejak pemilihan pemilu kemarin itu isu tentang anti asing semakin menguat ya teman-teman, semakin meningkat. Nah, kenapa sih orang Jepang itu menolak orang asing masuk ke Jepang? Alasannya sederhana, karena orang asing itu dianggap merusak nilai-nilai yang ada di Jepang. Karena orang asing dianggap sering bikin kerusuhan, sering bikin kegaduhan, dan tidak mematuhi aturan-aturan yang ada. Bahkan sampai ada yang melakukan tindak kriminal seperti itu. Nah, selain itu juga orang Jepang menganggap dengan banyaknya orang asing yang masuk ke Jepang, tentunya lapangan pekerjaan yang harusnya ditujukan untuk orang Jepang malah diambil alih oleh orang asing. Katanya sih seperti itu. Nah, sebelum kita membahas video ini lebih jauh, gue ingin teman-teman menonton konten Musang ini terlebih dahulu. 外国人を呼ばないと日本はもう成立しない。いや違う違う、だから外国人を入れようってこと？人が足りないから来てもらってんですよ、海外の方に。飲食店も農業も人が工場も介護も来ていただいてるんです。海外の人海外の人介したら誰が介護見てくれるんですか？自分のお父さんがもし介護だったら誰見てくれるんですか？だからさ、なんで外国人に介護やったら給料上げりゃいいだけだろそれ。もっと払えよ。何安い労働者をさ集めたいから、だから奴隷貿易ねこれ。あ、めっちゃ間違ってる。今日本の介護の給料って死ぬほど高いんですよ。それも知らないですよね、現場出てないから。高いの？でもなんで海外の人か知ってます？ポリシーレベルの人が足りないんですよ。もう単純にやる人が足りないんですよ。だから海外の人を呼んでそこで働いてもらう。現場出てる人と出てない人の話だね。だからあなたは株主側ね。逆なんです。私は使用人側で使用される側で働いてるんですよ。だから知ってるんです。で、何が言いたいんですかそれで。外国人は OK って言いたいです。そうです。OK じゃない。外国人を呼ばないと日本はもう成立しない。いや違う違う、だから外国人を入れようってこと？もっと。もちろん。Oh my。Hai hai. Setelah teman-teman melihat konten Musang tadi, apa yang teman-teman pikirkan? Di sana ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan ya, tetapi gue hanya fokus pada 2 poin saja. Nah, sebelum gue menjelaskan 2 poin ini, di sini gue akan menjelaskan kronologi singkatnya tentang yang ada di video tersebut. Di dalam video tersebut terdapat seorang anak muda sama satu orang bapak-bapak yang bisa dibilang membahas tentang orang asing atau berdebat kecil lah. Nah, si anak muda dia tidak setuju dengan memasukkan orang asing ke Jepang karena ya dia tidak tahu kondisinya seperti apa. Si bapak bilang orang asing itu sangat penting dalam perkembangan dan pembangunan Jepang. Kenapa? Karena di sektor-sektor tertentu seperti kaigo, pertanian, peternakan, dan lain-lain itu kekurangan orang seperti itu. Maka dari itu dibutuhkanlah peran orang asing untuk mengisi sektor-sektor tersebut. Nah, tetapi si anak muda sepertinya dia salah tangkap. Dia memikir kenapa tidak ada orang di sana, dia pikir tidak ada orang yang ingin masuk ke sana seperti itu. Sehingga dia menyarankan untuk kenapa tidak dinaikkan saja gajinya, kenapa tidak ditinggikan saja gajinya seperti itu supaya menarik orang-orang untuk bekerja di sana. Nah, si bapak menjelaskan masalahnya bukan pada gaji. Gaji itu pada dasarnya sudah tinggi, apalagi di kaigo dengan bonus yang bermacam-macam. Hanya saja jumlah atau populasi manusia atau orang Jepang itu tidak cukup untuk mengisi sektor-sektor tersebut seperti itu, maka dibutuhkanlah peran orang asing seperti itu ya. Tetapi yang namanya orang yang sumbu pendek, pemikirannya sempit, tentunya tidak bisa menerima fakta yang seperti itu. Nah, jadi di video tersebut ada 2 fakta yang bisa kita temukan. Yang pertama, populasi orang Jepang itu sedikit atau bisa dibilang kekurangan orang. Yang kedua itu adalah orang Jepang sendiri, mereka bahkan tidak tahu bagaimana tentang keadaan negara dia saat ini. Nah, mari kita lihat satu persatu.
Untuk populasi, tentunya kita udah tahu ya dari tahun sebelum-sebelumnya di berita kita juga sudah lihat kalau di Jepang itu sedang mengalami krisis populasi yang mana angka kematiannya jauh lebih tinggi daripada angka kelahiran, yang mana populasi orang tuanya lebih banyak daripada populasi anak muda, sehingga di beberapa sektor itu kekurangan tenaga. Memang di Jepang itu sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi canggih, robot dan segala macam, tetapi peran manusia memang tetap tidak bisa digantikan. Nah, sumber daya manusia inilah yang kurang di Jepang ya teman-teman. Sehingga pemerintah Jepang selalunya membuat program-program yang mana untuk menarik orang asing agar bisa masuk ke Jepang dan membantu sektor-sektor yang kekurangan orang seperti itu. Teman-teman bisa cek di bagian visa Tokutegino. Waktu itu visa Tokutegino itu hanya ada 12 bidang. Karena 12 bidang itu dianggap kekurangan orang. Nah, sekarang 12 bidang itu sudah bertambah menjadi 7 bidang ya teman-teman ya. Jadi totalnya sekarang sudah jadi 19 bidang. Yang mana bidang-bidang yang ditambahkan ini dulunya bidang-bidang yang mungkin masih bisa dihandle sama orang Jepang, tetapi pada akhirnya butuh tenaga asing seperti itu ya. Nah, maka dari itu membuktikan kalau di negara Jepang itu sangat membutuhkan orang asing. Nah, yang kedua adalah orang Jepang sendiri dia tidak tahu bagaimana kondisi negaranya. Seperti yang teman-teman lihat di konten Musang tadi, si anak muda menyarankan, kenapa tidak dinaikkan saja gajinya? Kenapa kita harus memasukkan orang asing? Apakah orang Jepang apakah orang Jepang itu tidak bisa mengisi sektor-sektor tersebut? Nah, faktanya ya teman-teman ya, kalau misalnya orang Jepang itu tahu kondisi negara mereka, mereka pasti akan menerima orang asing untuk bekerja. Si bapak bilang, kalau sekiranya bapak lo masuk kaigo, masuk panti, siapa yang akan mengurus? Yang mengurus itu orang asing seperti itu. Kenapa orang asing yang mengurus? Karena orang Jepangnya nggak ada seperti itu. Lagi-lagi masalahnya di kekurangan sumber daya seperti itu, sumber daya manusia. Apakah si anak muda itu mau bekerja di kaigo? Gue rasa nggak mau. Faktanya, anak-anak muda di Jepang, mereka tidak mau bekerja di pekerjaan yang seperti itu. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan tenaga, kekuatan fisik seperti itu ya. Kalau mereka gajinya nggak besar, mereka nggak mau seperti itu. Teman-teman bisa lihat gaji anak magang di Jepang berapa, gaji anak Tokutegino berapa. Kadang ada yang merasa kesenjangan dari segi gaji. Kok gaji orang Jepang lebih besar daripada gaji orang asing? Ada yang berpikir seperti itu kan. Kenapa gue bisa bilang anak-anak muda di Jepang tidak minat untuk pekerjaan-pekerjaan keras yang seperti yang ada di bidang-bidang Tokutegino? Faktanya, gue bekerja di sini di restoran itu bersama anak-anak daigaku atau anak-anak sekolah. Yang mana anak-anak sekolah ini mereka mezasunya tinggi ya teman-teman. Mereka ingin gaji itu nenshunya di atas 500 juta yen atau di atas itu lebih gitu loh, dengan pekerjaan yang menyenangkan, gaji yang besar, tidak kotor-kotoran, tidak panas-panasan, duduk di depan meja, di depan laptop sambil ngetik-ngetik seperti ini. Itulah yang diinginkan oleh anak-anak Jepang. Sehingga, apakah mungkin anak-anak Jepang bekerja di bidang pertanian? Apakah mungkin orang-orang muda di Jepang bekerja di kaigo? Mungkin saja. Alasannya cuma satu, karena mungkin mereka tidak cukup dari segi pendidikan, sehingga mereka tidak bisa bersaing di dunia kerja yang lebih tinggi. Maka mereka masuk ke bidang-bidang sektor seperti Tokutegino. Atau yang bekerja di bidang-bidang tersebut adalah orang-orang tua. Orang-orang tua yang mungkin mereka sudah pensiun tetapi masih ingin menghabiskan waktu seperti itu ya, ingin mengisi waktu luang. Cuma itu kan, mungkin teman-teman sendiri yang sekarang bekerja di Jepang bisa melihat di tempat kerja teman-teman, berapa banyak sih anak muda yang jadi shaing seperti itu atau yang jadi karyawan? Pasti sangat sedikit sekali. Jikalaupun ada, pasti mereka adalah orang-orang yang mungkin pendidikannya kurang seperti itu, atau mungkin mereka sedang menempuh pendidikan atau dalam sedang kuliah seperti itu. Pasti itu sih alasan anak muda yang bekerja di tempat teman-teman kan, sama halnya di tempat gue seperti itu. Kalau mereka nanti sudah lulus kuliah, mereka akan mencari pekerjaan yang gajinya jauh lebih besar daripada tempat saat ini kan, faktanya seperti itu. Nah, sehingga itulah faktanya. Mereka sendiri tidak tahu negara mereka seperti apa. Mereka negara yang kekurangan orang, anak muda mereka tidak mau bekerja di sektor-sektor seperti itu, dan mereka malah menuntut untuk tidak dimasukkan orang asing ke Jepang seperti itu ya. Nah, terus lagi di video yang sama, si anak muda menyarankan kenapa tidak dinaikkan saja gaji seperti itu loh. Kalau sekiranya mereka atau Sacho menaikkan gaji, tentunya ada efek berantai yang akan terjadi. Kita ambil contoh, misal teman-teman bekerja di Nogyo atau pertanian. Anggap gaji teman-teman 1.000. Bayangkan untuk menarik orang Jepang agar mau bekerja di Nogyo,
ditingkatkanlah gaji jadi 2.000, 2 kali lipat misal ya. Nah, kalau gaji ditingkatkan jadi 2 kali lipat, si Sacho no Gyo itu akan putar otak ya teman-teman. Memutar otak bagaimana cara mendapatkan uang agar bisa membayar orang ini dengan harga yang mahal seperti itu. Nah, salah satu cara yang paling memungkinkan yaitu adalah menaikkan hasil produksi, menaikkan harga dari biaya dari si sayur-sayuran tadi. Misalnya dulu mungkin teman-teman beli lobak mungkin cuma 200 misal. Tetapi karena harga karyawan, upah karyawan dinaikkan, mau nggak mau barang yang diproduksi pun harus dijual lebih mahal seperti itu. Anggaplah dijual 400 atau 450. Supaya apa? Supaya Sacho untung, supaya bisnis tetap berjalan. Nah, barang yang didistribusikan ke konsumen itu menjadi mahal. Ketika barang itu mahal, konsumen komplain. Ketika konsumen komplain, dia ngamuk, dia marah-marah seperti itu. Kok barang mahal sekarang, kok di Jepang semuanya mahal, semuanya ini itu. Mereka ngeluh ya teman-teman ya. Tapi orang Jepang nggak mikir sampai ke sana. Mereka hanya memikirkan tentang diri mereka sendiri. Bagaimana hidup itu enak, kerja gaji besar, barang murah, gaikokujin nggak ada seperti itu. Cuma itu yang mereka pikirkan tanpa memikirkan efek-efek atau risiko-risiko yang lain seperti itu ya. Mereka umumnya egois. Itu fakta. Kebanyakan orang Jepang mereka itu egois ya teman-teman. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Ketika mereka merasa diperlakukan dengan baik, mereka menganggap hal itu wajar. Tetapi ketika mereka diperlakukan hal dengan yang tidak menyenangkan, diperlakukan buruk, mereka langsung komplain seperti itu ya. Sifat orang Jepang itu memang seperti itu. Padahal di rumah mereka sendiri ada kaca yang sangat besar yang bisa digunakan untuk ngaca. Tetapi mereka lebih senang melihat kesalahan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Itu fakta. Itulah sifat umum pada sifat orang Jepang pada umumnya ya teman-teman. Nah, jadi mau bagaimanapun kondisinya, orang asing itu tidak mungkin dihentikan untuk masuk ke Jepang. Karena kalau dihentikan orang asing masuk ke Jepang, ya sektor-sektor tersebut tidak bergerak ya teman-teman ya. Karena di video dibilang orang asing itu tujuannya untuk apa? Untuk seiritsu, untuk pembangunan, untuk agar membuat Jepang ini tetap berjalan seperti itu. Sayangnya konsep seperti ini yang tidak diketahui oleh orang-orang Jepang pada umumnya. Lalu membahas tentang orang asing yang dituding sering melakukan pelanggaran, tindak-tindak kejahatan, bahkan sampai kriminal. Sebenarnya kalau kita lihat fakta dan data ya teman-teman ya, populasi orang asing yang ada di Jepang itu hanya 10% dari total orang Jepang. 10%, sangat sedikit kan? Nah, dari 10% itu paling cuma beberapa persen yang melakukan tindak kejahatan, tindak kriminal seperti itu. Artinya kan aktivitas atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing itu sangat sedikit sekali seperti itu. Tetapi seperti yang gue bilang tadi, orang Jepang suka melihat kesalahan. Jadi ketika ada satu orang asing yang melakukan pelanggaran, itu akan dibahas berulang-ulang, akan dilihat terus-menerus seperti itu. Padahal faktanya kalau teman-teman tinggal di kota ya, kemarin gue baru habis jalan-jalan malam biasa ya, itu ada satu titik perkumpulan orang rame, mungkin ada sekitar 10 atau 12 orang, mereka bising sekali, berisik sekali. Dan pelakunya siapa? Adalah anak muda Jepang, anak-anak muda orang Jepang yang membuat kegaduhan, yang membuat kebisingan seperti itu. Tetapi hal seperti itu tidak dilirik sama pemerintah Jepang, mereka sama orang Jepang. Orang Jepang lebih suka melirik kesalahan yang dilakukan oleh orang asing seperti itu. Atau bahkan misalnya ketika mereka membuat kegaduhan, melakukan pencurian, itu juga banyak dilakukan oleh anak-anak orang-orang Jepang ya teman-teman. Bahkan teman-teman bisa bandingkan, total orang Jepang yang ada di Jepang ini adalah 90% lebih banyak daripada orang asing. Sehingga kemungkinan mereka melakukan pelanggaran itu juga jauh lebih besar ya teman-teman ketimbang orang asing. Tetapi di sana mereka tidak melihat kalau diri mereka juga melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih banyak. Di jalan-jalan, anak-anak muda itu kadang mereka suka buang sampah sembarangan. Kadang mereka pipis di tengah jalan ya teman-teman kalau sedang mabuk itu. Kadang muntah seperti itu, kadang buang puntung rokok sembarangan. Itu sering terjadi itu, dan itu gue lihat sendiri dengan mata kepala gue. Nah, jadi kalau misalnya mereka menuduh orang asing sering melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran, anak-anak muda mereka juga sama ya teman-teman ya, nggak jauh beda. Tetapi dengan populasi mereka yang jauh lebih banyak berada di Jepang, tentunya orang Jepang yang melakukan pelanggaran juga lebih banyak daripada orang asing seperti itu kan. Nah, itu masalah pelanggaran. Nah, kalau kita bicara tentang masalah orang asing yang dianggap atau yang dituduh mengambil lahan pekerjaan orang Jepang, itu menurut gue juga tidak benar. Seperti yang gue bilang tadi, pekerjaan-pekerjaan yang dimasuki oleh orang asing biasanya sektor-sektor kasar. Apakah orang-orang Jepang, anak-anak muda Jepang mau bekerja di sana? Tentunya tidak ya. Nah, kita lihatlah di Jepang,
atau mungkin teman-teman yang datang ke Tokyo ya, itu paling mudah ya lihatnya ya, banyak gelandangan yang tidur di pinggir jalan, di taman dengan kardus-kardus yang mereka bangun sendiri sebagai rumah-rumahan mereka seperti itu ya. Itu adalah gelandangan yang tidak memiliki pekerjaan. Gelandangan tersebut, pekerjaan yang harusnya untuk gelandangan tersebut bukan kita rebut ya teman-teman. Orang asing tidak merebut pekerjaan tersebut. Kenapa orang Jepang jadi gelandangan? Gelandangan itu adalah pilihan hidup mereka ya teman-teman. Berbeda dengan gelandangan di Indonesia, orang miskin di Indonesia. Di Indonesia, untuk menjadi miskin itu bukan pilihan, tetapi nasib yang membuat mereka miskin. Misalnya mereka tidak kebagian lapangan pekerjaan, mereka berada di lingkaran orang-orang yang sama dengan mereka tanpa memiliki kesempatan untuk keluar dari sana. Itu nasib ya teman-teman. Tetapi di Jepang, ketika teman-teman butuh uang, teman-teman ingin bekerja sebagai orang Jepang, teman-teman bisa apply pekerjaan minimal jadi kasir minimarket atau jadi orang yang bekerja di bidang konstruksi. Kalau mau bisa, tetapi gelandangan di Jepang mereka memilih untuk jadi gelandangan seperti itu, untuk nerima aja karena mereka enggan berkontribusi untuk negara mereka. Sehingga dengan banyaknya gelandangan ini, orang asing jadi tertuduh mengambil pekerjaan-pekerjaan mereka, padahal mereka sendiri yang nggak mau seperti itu, yang untuk memasuki sektor-sektor yang dibutuhkan seperti itu ya, misalnya seperti pertanian, peternakan, kaigo dan lain-lain. Mereka sendiri yang nggak mau seperti itu. Ketika orang asing berusaha untuk membantu mereka dengan menggantikan posisi pekerjaan mereka yang mereka tidak minati itu, mereka juga protes, mereka juga komplain seperti itu ya. Jadi ketidaksukaan mereka itu sebenarnya tidak berdasar. Padahal bisa dibilang kami ini pahlawan kalian loh, kalau kita bilang kasarnya seperti itu ya. Karena orang asing lah yang membantu membangun negeri ini, Jepang ini maksudnya. Karena kalau nggak ada, bayangin aja, mungkin ada beberapa perusahaan seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya ya teman-teman, di perusahaan gue sendiri. Misalnya waktu pas corona itu orang asing nggak bisa masuk Jepang sehingga beberapa sektor itu lumpuh. Mereka membatasi jumlah produksi, yang mana mungkin mereka produksi misalnya sehari itu 1000, mungkin karena ketika tidak ada orang asing yang bisa masuk untuk menggerakkan sektor tersebut, mereka mengurangi produksi jadi 500 seperti itu ya. Dan itu fakta, dan itu juga terjadi di restoran gue. Waktu gue memesan ayam untuk restoran gue, itu ayam tidak bisa dipenuhi permintaannya karena untuk orang yang memotong ayam tidak ada, karena waktu itu Ginoji Susei nggak bisa masuk karena corona. Nah buktinya itu fakta ya teman-teman, ternyata Jepang itu tidak bisa lepas dari bantuan orang asing seperti itu. Nah jadi ya bagaimana ya, satu-satunya cara untuk menyadarkan orang Jepang itu adalah ya memberitahu kalau kalian itu juga butuh orang asing. Kami orang asing ya, mungkin teman-teman sependapat dengan gue. Kalau sekiranya teman-teman tidak pergi ke Jepang, teman-teman tentunya masih punya opsi yang lain kan. Tanpa Jepang pun orang asing masih bisa pergi ke negara lain, ke Australia, Jerman, Inggris, Selandia Baru, Amerika dan lain-lain, Kanada ya, masih ada opsi pilihan lain, nggak cuma Jepang seperti itu. Jadi harusnya ya karena kita ini simbiosis mutualisme, kita butuh uang untuk kehidupan dan Jepang juga butuh tenaga untuk menggerakkan sektor mereka ya. Jadi gue harapkan seharusnya sih kita saling sama-sama mengerti saja seperti itu ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu sih kondisi yang terjadi saat ini di Jepang ya teman-teman ya. Ada beberapa orang yang berpikiran pendek atau yang bersumbu pendek, yang mereka itu menganggap kalau diri dia bisa berdiri sendiri tanpa ada orang lain di sekitar mereka seperti itu. Padahal ketika mereka tidak ada orang lain atau tidak ada orang yang mendukung mereka, mereka juga tidak akan bisa bertahan di kehidupan yang seperti saat ini, seperti itu ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu sih informasi yang bisa gue sampaikan atau pendapat yang gue sampaikan ya tentang beberapa orang Jepang yang bisa dibilang anti asing itu ya teman-teman ya. Mereka mungkin beberapa orang yang sumbu pendek, yang ikut-ikutan satu negara yang aneh seperti itu ya. Nah jadi kita sebagai orang asing ya ikuti aja aturan yang ada di Jepang. Kalau misalnya mereka merasa butuh orang asing, pasti mereka juga nggak akan menutupi fakta kalau mereka akan memasukkan orang asing lebih banyak seperti itu ya. Kadang gue kepikiran seperti itu kan, gue kepikiran bagaimana kalau sekiranya pemerintah Jepang itu menerapkan atau mau tes aja deh gitu, 1 bulan tanpa orang asing untuk membuktikan bahwasanya peran orang asing di Jepang ini perlu. Apakah dalam 1 bulan tanpa orang asing sama sekali di Jepang, apakah Jepang masih bisa bergerak? Apakah sektor-sektor Jepang masih bisa bertahan seperti itu ya? Gue kadang kepikiran seperti itu.
bagaimana kalau sekiranya diberikan libur nasional untuk orang asing 1 bulan seperti itu? Nggak usah 1 bulan, 2 minggu aja deh kita cek seperti itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya seperti itu? Pasti pada panik semuanya. Nggak ada yang memotong daging, nggak ada yang menanam sayur, nggak ada yang berternak hewan, nggak ada yang membangun perumahan, dan lain-lainnya teman-teman ya. Itu pasti terjadi seperti itu. Karena kalau diserahkan ke orang Jepang semuanya, itu nggak akan selesai-selesai. Karena tenaga mereka kurang seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya pendapat dan ya kira-kira pendapat gue ya teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis di komen, atau kalau sekiranya teman-teman setuju dengan pendapat gue juga silahkan tulis di komen, kita bisa diskusi bareng. Atau kalau sekiranya teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya.